Ribuan orang berkumpul sedemikian rupa sehingga yang satu menginjak yang lain. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya terlebih dahulu, "Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kepalsuan mereka. Segala sesuatu yang tertutup akan ditemukan, dan apa yang tersembunyi akan diketahui. Jadi apapun yang Anda katakan dalam kegelapan akan terdengar di siang hari. Dan semua yang mereka katakan secara rahasia, di ruang tertutup, akan diumumkan secara terbuka." Yesus melanjutkan, "Saya berkata kepada Anda, teman-teman saya, jangan takut pada orang yang membunuh tubuh, tetapi kemudian mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa yang harus Anda takuti, takut akan Tuhan, yang setelah membunuh tubuh, memiliki kekuatan untuk melemparkan orang itu ke neraka. Ya, saya ulangi, takut akan Tuhan. Bukankah benar 5 ekor burung dijual dengan harga beberapa senin? Namun, Tuhan tidak melupakan satupun dari mereka. Bahkan helai rambut Anda semuanya diberi nomor. Jangan takut, karena Anda lebih berharga daripada banyak burung." Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu bahwa jika seseorang secara terbuka menegaskan bahwa dia adalah milikku, maka Anak Manusia juga akan menegaskan di hadapan para malaikat Allah bahwa orang itu adalah miliknya. Tapi siapapun yang berkata di depan umum bahwa dia bukan milikku, Anak Manusia juga akan berkata di hadapan para malaikat Tuhan bahwa orang ini bukan miliknya. Siapapun yang berbicara menentang Anak Manusia akan diampuni, tetapi siapapun yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ketika mereka membawa Anda untuk diadili di sinagog atau di hadapan gubernur dan pihak berwenang, jangan khawatir memikirkan bagaimana Anda akan membela diri atau apa yang akan Anda katakan. Karena pada saat itu Roh Kudus akan mengajari Anda apa yang harus dikatakan." Seorang pria di antara kerumunan berkata kepada Yesus, "Guru, beritahu saudara laki-laki saya untuk berbagi dengan saya warisan yang ayah kami tinggalkan untuk kami." Yesus berkata, "Siapa yang memberi saya hak untuk menghakimi atau berbagi properti di antara kamu?" Dan dia melanjutkan, berkata kepada semua orang, "Perhatikan. Berhati-hatilah dengan segala macam keserakahan karena kehidupan nyata seseorang tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, walaupun jumlahnya banyak." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan berikut, tanah orang kaya memberikan panen yang besar. Kemudian dia mulai berpikir, "Saya tidak punya tempat untuk menyimpan panen ini. Apa yang akan saya lakukan? Saya sudah tahu," katanya pada dirinya sendiri, "aku akan merobohkan gudang biji-bijianku dan membangun yang lebih besar. Di dalamnya saya akan menyimpan semua hasil panen saya bersama dengan semua yang saya miliki. Kemudian saya akan berkata pada diri saya sendiri, sobat bahagia, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan selama bertahun-tahun. Sekarang istirahat, makan, minum dan bersukacitalah." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu bodoh. Kamu akan mati malam ini, lalu siapa yang akan menyimpan semua yang kamu simpan?" Yesus menyimpulkan, inilah yang terjadi pada mereka yang mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi Tuhan mereka tidak kaya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Itulah sebabnya saya berkata kepada Anda, jangan khawatir tentang makanan yang Anda butuhkan untuk hidup atau pakaian yang Anda butuhkan untuk berpakaian. Karena hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Lihatlah burung gagak, mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak memiliki dapur atau gudang, tetapi Tuhan memberi mereka makan. Apakah Anda tidak lebih berharga dari burung? Siapa di antara Anda yang dapat memperpanjang hidup Anda, tidak peduli seberapa besar Anda mengkhawatirkannya? Jadi, jika Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sekecil itu, mengapa Anda peduli dengan yang lain? Lihat bagaimana bunga-bunga di ladang tumbuh, mereka tidak bekerja atau membuat pakaian sendiri. Tetapi saya katakan kepada Anda bahwa bahkan Salomon,
karena begitu kaya, mengenakan pakaian seindah salah satu bunga ini. Tuhanlah yang memakai rumput di ladang, yang ada di sini hari ini dan menghilang besok, dibakar dalam oven. Jadi, tentu saja, Dia juga akan mendandani Anda, yang memiliki sedikit keyakinan. Jadi jangan tertekan, selalu cari apa yang bisa dimakan atau apa yang diminum. Karena orang-orang kafir di dunia ini selalu mencari semua hal ini. Ayahmu tahu bahwa kamu membutuhkan semua ini. Jadi, utamakan kerajaan Tuhan dalam hidup Anda, dan Tuhan akan memberi Anda semua hal ini. Yesus melanjutkan, kawanan kecilku, jangan takut. Karena Bapa dengan senang hati memberimu kerajaan. Jual semua yang Anda miliki dan berikan uangnya kepada orang miskin. Dapatkan tas yang tidak akan rusak dan simpan kekayaan Anda di surga, yang tidak akan pernah berakhir, karena pencuri tidak dapat mencurinya di sana, dan wengat tidak dapat menghancurkannya. Karena di mana kekayaan Anda, di situ ada hati Anda. Dan Yesus juga berkata, bersiaplah untuk segalanya, ikatkan pakaianmu dengan ikat pinggang dan lampu tetap menyala. Jadilah seperti karyawan yang menunggu bos, yang akan kembali dari pesta pernikahan. Begitu dia mengetuk pintu, karyawan akan terbuka. Berbahagialah karyawan yang dianggap bos bangun dan siap. Saya katakan ini benar, bos sendiri akan mempersiapkan diri untuk melayani Anda, akan memerintahkan Anda untuk duduk di meja dan Dia akan melayani Anda sendiri. Mereka akan senang jika bos menemukan mereka waspada, bahkan jika itu tiba pada tengah malam atau bahkan lebih lambat. Ingat ini, jika pemilik rumah tahu kapan pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkannya masuk ke rumahnya. Anda juga waspada, karena Anak Manusia akan datang ketika Anda tidak mengharapkannya. Kemudian Peter bertanya, Pak, apakah perumpamaan ini hanya untuk kita atau untuk semua orang? Tuhan menjawab, jadi, siapakah karyawan yang setia dan cerdas? Itu adalah atasan yang mengurus rumah dan memberi makanan kepada karyawan lain pada waktu yang tepat. Senanglah karyawan yang melakukan ini ketika bos datang. Saya katakan bahwa, pada kenyataannya, bos akan meminta Anda untuk bertanggung jawab atas semua properti Anda. Tetapi bayangkan apa yang akan terjadi jika karyawan tersebut berpikir bahwa atasannya terlalu lama untuk kembali. Dan bayangkan karyawan itu mulai memukuli karyawan dan pembantu lainnya dan makan dan minum sampai dia mabuk. Kemudian atasan akan kembali pada hari ketika karyawan paling tidak mengharapkannya dan pada saat dia tidak tahu. Kemudian bos akan menyuruh karyawan itu dipotong-potong dan menghukumnya untuk pergi ke tempat di mana orang-orang yang tidak patuh pergi. Pegawai yang tahu apa yang diinginkan bos, tetapi tidak mempersiapkan dan tidak melakukan apa yang diinginkannya, akan dihukum dengan banyak cambukan. Tetapi karyawan yang tidak tahu apa yang diinginkan bos dan melakukan sesuatu yang pantas dihukum, karyawan tersebut akan dihukum dengan cambukan yang sedikit. Begitu banyak yang akan diminta dari mereka yang menerima banyak, dan dari mereka yang diberi banyak, lebih banyak lagi yang akan diminta. Yesus melanjutkan, saya datang untuk membakar bumi dan betapa saya berharap itu sudah menyala. Saya harus menerima baptisan dan betapa tertekannya saya sampai itu terjadi. Apakah menurut Anda saya datang untuk membawa perdamaian ke dunia? Karena saya katakan kepada Anda bahwa saya datang bukan untuk membawa perdamaian, tetapi perpecahan. Karena mulai sekarang satu keluarga yang terdiri dari 5 orang akan dibagi, 3 lawan 2 dan 2 lawan 3. Orang tua akan melawan anak, dan anak melawan orang tua. Para ibu akan melawan anak perempuan, dan anak perempuan akan melawan ibu. Menantu akan melawan menantu perempuan, dan menantu akan melawan ibu mertua. Yesus juga berkata kepada orang-orang, ketika Anda melihat awan naik di barat, mereka segera berkata, akan hujan, dan faktanya, hujan turun. Dan ketika mereka merasakan angin selatan bertiup, mereka berkata, ini akan panas, dan memang begitu. Orang munafik. Anda tahu bagaimana menjelaskan tanda-tanda bumi dan langit.
Jadi mengapa Anda tidak menjelaskan apa arti tanda-tanda zaman ini? Dan Yesus mengakhiri dengan mengatakan, mengapa Anda tidak memutuskan sendiri apa cara yang benar untuk bertindak? Jika seseorang menagih Anda dan membawa Anda ke pengadilan, lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut saat Anda masih dalam perjalanan dengan orang tersebut. Ini agar dia tidak membawa Anda ke hakim, hakim memberikan Anda kepada penjaga, dan penjaga memasukkan Anda ke penjara. Saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan pergi sampai Anda membayar denda penuh. Lukas 12:1-59.